Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Saputra. Pada kali ini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting. Nah, untuk IP address sendiri ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang IPv4 dan nanti dulu untuk IPv versi 6. Nah, untuk IPv4 ini dia memiliki jumlah 32 bit. IPv4 juga memiliki 4 okti, yaitu x.x.x.x, dan tiap-tiap x itu terdiri dari angka dimulai dari 0 sampai 255. Tidak ada yang dimulai dari -1 atau -0 atau lebih dari 255. Contohnya, misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 itu namanya adalah prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita akan menghitung total IP memakai rumus seperti ini, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dapat dari mana? 32 ini terdapat pada IPv4. Dia memiliki 32 bit, jadi 32 itu terdapat dari IPv4. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. 2 pangkat itu sudah paten, dan 8-nya itu kita dapat dari 32 dikurangi prefix, dan hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Itu dari 0 sampai 255. Itu adalah total IP dari prefix 24. Setelah ini kita akan membahas tentang subnet mask. Kita langsung saja pada konfigurasi Cisco, dia menggunakan subnet mask, dan untuk konfigurasi Windows Box dia menggunakan prefix, dan untuk konfigurasi Windows dia menggunakan subnet mask. Kita langsung saja pada rumusnya. Untuk mencari subnet mask itu adalah 256, dan 256 ini kita dapat dari jumlah dari 0 sampai 255, kemudian dikurangi hasil dari 2 pangkat 8, yaitu 256. Jadi 256 dikurangi 256 hasilnya adalah 0. Jadi penulisan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan yang diganti cuma ujungnya saja, yaitu 0. Selanjutnya yaitu IP network. IP network adalah IP awalan, yaitu 0. IP broadcast adalah IP akhir, yaitu 255. Untuk mencari IP range, kita patokannya adalah setelah IP network, yaitu 1, dan sebelum IP broadcast, yaitu 254. Saya akan kasih soal, yaitu soalnya 172.168.5.1/26. Nanti coba kalian kerjakan. Jika belum bisa, tenang saja, karena setelah ini kita akan bahas. Langsung saja kita kerjakan. Pertama, kita akan menentukan total IP-nya, lalu subnet mask, lalu IP network, IP broadcast, dan IP range. Kita mulai dari total IP dulu. Kita gunakan rumus seperti di atas, yaitu 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6, lalu 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Jadi itulah total IP-nya. Selanjutnya subnet mask, yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi penulisan subnet masknya yaitu 255.255.255
192. Dan IP networknya adalah 0, lalu IP broadcastnya yaitu 63. Dan untuk IP range-nya adalah 1 sampai 62. Gimana, sudah paham belum? Mungkin kita akan membuat satu soal lagi, yaitu 10.10.10.50/27. Kalian kerjakan supaya paham. Jika belum selesai, tenang saja, karena setelah ini kita akan membahas soalnya. Langsung saja kita bahas, yaitu total IP, kemudian subnet masknya, IP networknya, IP broadcastnya, dan IP range-nya. Langsung saja kita kerjakan total IP-nya. Kita menggunakan rumus seperti di atas, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5, lalu 2/5 hasilnya 32. Jadi itu adalah total IP-nya. Lalu subnet masknya yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Dan untuk penulisan subnet masknya yaitu 255.255.254. Lalu untuk IP networknya yaitu 0 dan IP broadcastnya yaitu 31. Nah teman-teman, jadi ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah lanjutannya. Misalnya blok subnet yang pertama yaitu dari 0 sampai 31, dan untuk blok subnet yang kedua yaitu 32 sampai 32 ditambah 32 sama dengan 64. Kemudian 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi itu adalah IP broadcast pada blok subnet yang kedua. Jadi begitulah yang namanya blok subnet. Mungkin kalian ingin ganti soal yang 50 jadi 70. Kita coba cari subnet bloknya yang ketiga, yaitu kita coba hapus dulu ini. Jadi subnet yang ketiga adalah 63 ditambah 1 sama dengan 64. Dan 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96. Kemudian 96 dikurangi 1 hasilnya adalah 95. Jadi IP network dan IP broadcast dari subnet blok yang ketiga adalah 64 dan 95. Dan 70 sudah masuk dalam subnet blok yang ketiga. Coba IP range-nya kita menggunakan subnet blok yang ketiga, yaitu 65 sampai 94. Dan kalian harus ingat bahwa blok subnet yang pertama dan blok subnet yang kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi. Misalkan pada komputer A yaitu IP-nya adalah 10 dan komputer B IP-nya adalah 33, dan itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah beda blok subnetnya. Setelah ini kita akan belajar tentang IP public dan IP private. Kali ini kita akan membahas IP public dan IP private. Jadi IP public adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Contohnya misalkan facebook.com, misalkan IP-nya adalah 10.10.10.10. Nah itu adalah IP public yang bisa digunakan kapanpun dan dimana saja. Atau misalkan google.com, lalu IP-nya misalkan 8.8.8.8, dan itu bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan akses internet. Nah untuk IP private adalah IP yang tidak bisa diakses dimana saja dan hanya untuk orang itu saja. Misalkan IP 192.168.10.1. Nah ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Jadi begitulah pengenalan IP public dan IP private. Setelah ini kita akan belajar tentang konsep switch dan router. Kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Jadi untuk switch adalah menghubungkan device-device
dalam satu blok subnet. Contohnya misalkan di sini kita mempunyai satu PC, kemudian terhubung kabel, kemudian di tengahnya ada switch, lalu terhubung kabel lagi, kemudian PC 2, lalu di bawahnya ada PC 3. Jadi PC 1 terhubung dengan switch menggunakan kabel UTP atau STP, sama juga dengan PC 2 dia terhubung dengan switch menggunakan kabel UTP atau STP, dan PC 3 juga sama. Misalkan di sini PC 1 memiliki IP 192.168.1.1, kemudian pada PC 2 yaitu IP-nya adalah 192.168.1.2, dan untuk PC 3 adalah 192.168.1.3, dan untuk selasnya adalah 192.168.1.0/27, yaitu 32 IP yang bisa dipakai. Semua ini adalah dalam satu blok subnet, jadi bisa saling terhubung semuanya atau saling berkomunikasi. Dan ini adalah untuk konsep switch. Dan untuk konsep router, yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan seperti ini contohnya. Kita kopikan ini dulu supaya mudah, kemudian kita pastekan di bawah, kemudian kita bikin routernya, yaitu di atasnya switch, kemudian di atasnya router ada PC 4 yang memiliki IP 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnet. Dan untuk router sendiri, dia bisa menghubungkan device-device yang blok subnetnya sudah berbeda-beda. Jadi misalkan pada PC 4 dia memiliki subnet yang berbeda dengan PC 2, dia bisa terhubung karena ada routernya. Jadi begitulah konsep switch dan router. Setelah ini kita akan mencoba praktek switch dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan praktek switch. Pertama kita masuk pada end device, lalu pilih PC. Kita akan menggunakan dua PC. Kemudian kita klik pada network device, lalu ke switch, kemudian pilih paling kiri, lalu kita masukkan, kemudian kita sambungkan dengan kabel otomatik dari PC 0 ke switch, kemudian PC 1 ke switch. Kemudian kita konfigurasi IP-nya. Pada PC 1 kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.10 dan subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian kita close, lalu kita konfigurasi PC yang kedua. Kita masuk pada desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.11, lalu subnet masknya yaitu 255.255.225.224. Kemudian kita close, lalu kita coba ping, kita masuk pada PC 1, kemudian kita klik command prompt, lalu kita ketikkan ping IP dari PC yang kedua yaitu 10.10.10.11. Bisa dilihat bahwa TTL, kalau TTL tandanya bahwa PC 1 bisa komunikasi dengan PC 2. Kita coba close, kemudian kita coba ubah IP pada PC 2. Kita masuk ke IP configuration, kita ganti 12, kita close, kemudian kita coba ping lagi, kita masuk pada PC 1, kemudian command prompt, kemudian kita ping 10.10.10.11,
11, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa request timeout, yang artinya tidak terkoneksi atau tidak tersambung karena IP PC2 sudah kita ganti menjadi IP 12. Kita ganti saja IP pada PC2 yaitu 11, kita close. Sebenarnya ada cara ping lagi selain dari command port, yaitu kita menggunakan paket. Kita klik pada gambar pesan itu, kemudian kita klik pada PC1, kemudian PC2. Bisa dilihat di sini bahwa sukses, itu tandanya sudah DTL. Setelah ini kita akan praktek switch bagian 2. Kita langsung saja kita masukkan switchnya, kemudian kita tambahkan PC-nya. Kita akan memakai 3 PC. Nah, jika sudah, kita sambungkan memakai kabel otomatis dari PC3 ke switch, kemudian PC4 ke switch, lalu PC5 ke switch. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Kita masuk pada PC3, lalu desktop, kemudian IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.33, lalu subnet masknya yaitu 255.255.224. kemudian kita close, lalu kita masuk pada PC yang keempat. Kita klik IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.34, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.224. kemudian kita close, lalu kita konfigurasi pada PC5. Kita masuk ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.35, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. kemudian kita close, kemudian kita coba kirimkan paket. Kita mulai dari PC4 ke PC3. Bisa dilihat bahwa sukses. Kemudian kita coba PC4 ke PC5, bisa dilihat sukses juga. Kita coba pada PC3 ke PC4, bisa dilihat sukses juga. Kita coba lagi pada PC5 ke PC4, bisa dilihat ternyata sukses juga. Kita coba pada PC5 ke PC3, ternyata sukses juga. Jadi begitulah praktek switch bagian 2. Setelah ini kita akan coba praktek router. Langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke network device, lalu pilih router yang pada bagian paling kanan. Kemudian kita menggunakan kabel otomatis untuk menghubungkan switch 1 ke router, dan dari router ke switch 2. Kemudian kita konfigurasikan routernya. Kita masuk pada menu config, kemudian kita pilih interface FA0/0, kemudian kita on kan. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA0/0 sudah menjadi hijau, artinya menyala. Kemudian kita masukkan IPv4 nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.224. kemudian kita masuk pada fast internet 0/1. kemudian kita masukkan IPv4 nya yaitu 10.10.10.33, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. kemudian kita masuk pada PC1 pada bagian switch 1. Kita masuk pada IP configuration, lalu default gateway nya kita ganti 10.10.10.1. lalu yang PC2 kita ganti juga default gateway nya yaitu
10.10.10.1. Kemudian kita masuk pada PC3 pada bagian switch 2. Kita masuk pada IP configuration, kemudian kita masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.36. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Kemudian kita close, lalu kita konfigurasi default gateway-nya pada PC4. Kita ganti default gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Kita close, kita masuk pada PC5, IP configuration, kemudian kita ganti default gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Kita close, kemudian kita coba kirimkan paketnya dari PC3 kemudian ke PC4. Bisa dilihat successfully. Kemudian kita coba lagi dari PC4 ke PC5, bisa dilihat sukses juga. Kemudian kita coba mengirimkan paket tetapi beda subnet bloknya. Kita coba pada PC3 ke PC2, pertama pasti akan valid. Kita coba lagi dari PC3 ke PC2, bisa dilihat sudah successfully. Kita coba lagi pada PC4 ke PC1, pasti akan valid. Kita coba lagi dari PC4 ke PC1, akan valid juga. Ternyata masih valid. Kita coba lagi dan successfully. Jadi begitulah cara praktek routernya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.